Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube BK SMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswa SMA Muhammadiyah 1 Klaten di pelajaran fisika daring hari ini. Untuk daring hari ini saya akan sampaikan materi lewat YouTube BK SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Bagaimana kabarnya siswa-siswa SMA Muhammadiyah 1 Klaten di rumah atau yang lagi di luar rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, semuanya harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Untuk kali ini, saya akan memberikan materi tentang hukum Newton, tentang penerapan materi pada hukum Newton di kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai pelajarannya, yaitu fisika dengan penerapan hukum Newton di kehidupan kita masing-masing. Di kehidupan kita sehari-hari ya, seperti itu. Nah, di sini saya memberikan contoh, yaitu ada orang berada di dalam lift atau elevator. Nah, di dalam lift itu kita mengalami 3 gerakan, yaitu lift diam atau bergerak lurus beraturan, kemudian lift naik ke atas, ataupun lift naik ke bawah. Nah, ini ya, sekarang yang pertama itu ada lift naik ke atas. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan lift? Jika diam atau bergerak lurus beraturan, ketika lift itu diam atau bergerak lurus beraturan, berarti dia bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Nah, masih ingat ya, syaratnya ketika gerak lurus beraturan itu kecepatannya harus konstan. Sehingga ketika kecepatannya itu bernilai konstan, konstan itu sama setiap waktunya, berarti nilai percepatannya itu selalu 0. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita itu ada di lift, ada gaya normal yang bekerja dan ada gaya berat yang bekerja juga. Gaya berat itu arahnya kemana? Selalu ke bawah. Gaya berat itu selalu ke bawah. W itu sama dengan gaya berat. Sedangkan N itu apa? N itu adalah gaya normal. Gaya normal. Nah, kemarin kan ini sudah dipelajari ya, yang di pertemuan pertama kemarin minggu lalu. Nah, kemudian untuk persamaannya gimana? Persamaannya berarti sigma F sama dengan 0, karena berlaku hukum 1 Newton yang sigma F sama dengan 0. Karena percepatannya ini bernilai 0, sehingga massa dikali percepatannya itu 0, M kali 0, 0 gitu ya. Kemudian kita jumlahkan gaya-gayanya ini yang bekerja. Gaya yang bekerja itu ada N, ada W. Yang ke atas dikurangi yang ke bawah. N min W sama dengan 0. Kemudian nilai W-nya ini dipindah ruas. Jadi N sama dengan W. W ini persamaannya massa kali gravitasi, di mana nilai percepatan gravitasi itu selalu 10 meter per sekon kuadrat atau 9,3
meter per sekon kuadrat. Jadi nanti kalau misalkan ada soal yang belum diketahui nilai percepatan gravitasinya, kalian bisa menggunakan nilai 10 atau 9,8 selama itu percepatan gravitasinya di bumi. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kemudian ada lift bergerak ke atas dengan dipercepat. Nah, ketika lift itu bergerak dipercepat ke atas, berarti dia memiliki percepatan. Percepatannya tidak bernilai 0 karena dia bergerak ke atas dengan dipercepat ke atas. Nah, kemudian kalau dipercepat ke atas, bagaimana? Nilai N sama W-nya. Nah, berarti kalau ke atas, ya N-nya itu yang lebih besar, W-nya itu yang lebih kecil. Nah, berarti berlaku hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua. Oke, hukum Newton kedua. Yang pertama tadi hukum Newton pertama. Hukum Newton kedua berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, berhubung bergeraknya itu ke atas, berarti N-nya yang lebih besar. N min W sama dengan M kali A. W-nya pindah ruas lagi. Ya, W-nya pindah ruas lagi. Jadi, nilai positif. N sama dengan W plus M kali A. Padahal W tadi nilainya M kali G. Ya udah M kali G plus M kali A. Kemudian ini ya saya tuliskan M kali G plus M kali A. Kemudian M-nya dikeluarkan, jadi didapatkan M buka kurung G plus A. Ini adalah persamaan gaya normal untuk lift dipercepat ke atas. Oke, selanjutnya yaitu saya memiliki contoh lain dengan lift dipercepat ke bawah. Nih, lift dipercepat ke bawah. Kalau lift dipercepat ke bawah, berarti W-nya ini harus lebih besar daripada nilai N-nya. Ya udah, sama seperti tadi, berarti W min N. Kalau tadi kan N min W, sekarang W min N karena bergeraknya ke bawah. Sama dengan M kali A. Kemudian pindah ruas, jadi N sama dengan W min MA. Sama seperti tadi, M kali G min M kali A. M-nya kita keluarkan, jadi M buka kurung G min A. Ini ya, ini nilai gaya normal untuk lift bergerak ke bawah. Selanjutnya, di sini saya memiliki contoh soal. Contoh soal 1. Seseorang bermassa 50 kg berada di dalam lift. Percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian, tentukan gaya normal yang dikerjakan lantai lift pada orang tersebut jika yang pertama itu lift bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan ya. Yang ke B itu lift bergerak ke atas dengan kecepatan 5. Lift bergerak ke bawah dengan kecepatan 5 juga. Kemudian lift jatuh bebas. Oke. Sekarang kita kerjakan yang A dulu. Nah, di sini, padahal tadi yang lift bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan, itu caranya gimana? Kalau kecepatan konstan, berarti nilai N-nya itu sama dengan W. Nah, padahal W tadi sama dengan M kali G. Nah, massanya berapa? 50. Sedangkan G-nya 10.
Nah, berarti berapa? 50 dikali 10, 500 Newton. Nah, ini nilai gaya normalnya untuk yang kecepatan konstan. Lift bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan. Kemudian yang B, lift bergerak ke atas dengan percepatan 5. Berarti nilai gaya normalnya M sama dengan M buka kurung G, kalau ke atas berarti plus A. Oke, sama dengan masanya 50 buka kurung G-nya 10 plus A-nya berapa? Diketahuinya 5. Berarti 50 dikali 10 kali 5, 15. Berarti berapa? 50 kali 15 sama dengan 750 Newton. Nah, gini ya, 750 Newton. Kemudian saya garis dulu. Nah, kemudian kita kerjakan yang C. Yang C itu gimana? Lift bergerak ke bawah, berarti ya N, ya saya lingkari, N sama dengan M buka kurung G min A. Berarti M-nya 50, buka kurung G-nya 10, min percepatannya 5. Berarti 50 dikali 10 kali kurang 5, 5. Berapa 50 kali 5? 250 Newton. Nah, ini yang C. Kemudian yang D, itu yang D berapa? Lift jatuh bebas. Nah, ketika jatuh bebas berarti percepatan yang dialami itu berubah menjadi percepatan gravitasi. Dia sama dengan yang bergerak ke bawah dengan percepatan 5. Berarti N sama dengan M buka kurung G min A kan. Nah, kalau jatuh bebas berarti A-nya ini berubah jadi percepatan gravitasi. Jadi M G min G, M-nya berapa ini? 50, G-nya 10 min 10. Berarti 50 dikali 10 min 10, 0 ya. Jadi N-nya sama dengan 0 Newton. Nah, jadi seperti itu untuk penyelesaian contoh soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke penerapan pada benda yang digantungkan tali melalui katrol. Nah, di sini saya memiliki sebuah katrol yang digantungkan dua beban M1 dan M2, di mana M1 ini misalkan kita lebih ringan. Nah, kalau lebih ringan berarti percepatannya kemana? Di sini ya saya tuliskan M1 lebih ringan. Lebih ringan. Nah, berarti percepatannya bergeraknya ke bawah. Untuk mengetahui nilai percepatannya, kita menggunakan ini tinjau benda 1 sama benda 2. Ini untuk mengetahui nilai tegangan talinya, T. Untuk benda 1, kita tinjau benda 1. Benda 1 ya. Benda 1 itu ini yang memiliki nilai massa M1 ini. Berarti, nah ini kan dia bergeraknya ke atas ya, berarti ya A-nya berarti T min W1, karena yang ke atas dikurangi yang ke bawah, sama dengan M1 kali A. Kemudian W1 pindah ruas jadi W1 plus M1 kali
A. Kemudian ini untuk nilai tegangan talinya. Ketika kita mau mencari tegangan tali menggunakan yang benda benda 2, berarti ya sigma F2 M sama dengan M2 kali A. Ya udah, ini tinggal, berarti kan ini ke bawah M2-nya. Ke bawah kan? Berarti W2 min T. Ini ya, yang melawan itu apa? Dikurangi. W2 min T sama dengan M2 kali A. Nah, kemudian T-nya ini dipindah ruas. Jadi T sama dengan W2 min M2 kali A. Gitu. T-nya mau mencari nilai T menggunakan tinjauan benda 1 maupun tinjauan benda 2, itu nanti hasilnya harus sama. Kemudian untuk percepatan sistemnya, itu kita bisa menggunakan persamaan A sama dengan W2 min W1 per M1 plus M2. Atau bisa juga A sama dengan M2 min M1 kali G per M1 plus M2. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini saya memiliki contoh soal 2 buah benda yang masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg, digantung dengan seutas tali melalui sebuah kapal yang massanya diabaikan. Hitunglah percepatan kedua benda dan tegangan talinya. Nah, di sini kan ada M1 sama M2. M1-nya itu 2 kilo, di sini ada 2 kilo, di sini ada 3 kilo. Nah, berarti kita disuruh mencari apa? Percepatan dan tegangan tali. Kita cari dulu nilai percepatannya. Ya. Yuk kita cari A sama dengan apa tadi persamaannya? M2, Pak kurung dulu ya. M2 min M1 dalam kurung lagi G per, nah kemudian di sini apa? M1 plus M2, berarti kita masukkan M2-nya itu ada 3 min 2 dikalikan 10. Ingat ya, kalau G tidak diketahui terus aja 10. Oh ya, ini pernya belum, per M1-nya 3 plus 2. Berarti ini sama dengan 3 min 2 berapa? 1 kali 10 per 3 plus 2, 5. Sama dengan 10 per 5 berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah itu kita mau mencari nilai tegangan talinya. Gimana caranya tadi? Bisa menggunakan tinjauan benda 1 atau benda 2. Sekarang misalkan kita mau mencari tegangannya itu menggunakan benda 1. Yaitu benda 1 kan ini kan ya. Yang ini kan yang memiliki massa 2 kg. Berarti tinggal aja. Tadi kan ke atas ya, berarti T min W1 sama dengan M1 kali A. Kemudian W1-nya kita pindah ruas. Jadi T sama dengan W1 plus M1 kali A. Nah, padahal W1 itu M1 kali G plus M1 kali A. M1-nya kita keluarkan, M1 ini buka kurung, G plus A. M1 itu berapa tadi? 2 kilo, G-nya itu 10, plus A-nya kita dapatkan 2. Nah, jadi 2 dikali 10 tambah 2, 12. Berapa ini? 2 kali 12, 24 Newton. Sehingga nilai tegangan talinya 24 Newton. Nah, kalian bisa mencoba untuk yang benda 2-nya, ditinjau benda 2, itu apakah hasilnya sama dengan 24 Newton. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke
penerapan selanjutnya yaitu ada gaya kontak. Gaya kontak adalah gaya yang terjadi saat dua benda saling bersentuhan. Nah, misalkan ini ya, contohnya itu ada gaya gesek, gaya otot, dan gaya pegas. Di sini saya memiliki dua buah benda yang berletak berhimpit seperti ini. Ada benda satu, benda dua, kemudian didorong dengan gaya F. Nah, ketika didorong dengan gaya F, berarti benda satu ini memberikan gaya ke benda dua, F12. Kemudian benda dua memberikan gaya ke benda satu, jadi F21. Gitu. Kemudian kita tinjau dengan benda satu dulu. Benda satu berarti sigma F1 sama dengan M1 kali A. Pada benda satu ini memiliki gaya yang bekerja apa aja? Gaya yang bekerja pada benda satu yaitu ada F, ada F21. F21 ini maksudnya gaya dari benda 2 ke benda 1. Gitu. Berarti F-nya kan ke kanan, berarti F min F21. F21 kan ke kiri, berarti berlawanan tanda di min. Sama dengan M1 kali A. Kemudian ini pindah ruas jadi F21 sama dengan F min M1 kali A. Kemudian untuk yang benda 2, itu gaya yang bekerja hanya F12 saja. Berarti ya tinggal F12 sama dengan M2 kali A. Kemudian untuk nilai F totalnya bisa menggunakan M1 plus M2 tutup kurung kali A. Itu. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Saya memiliki contoh soal. Contoh soalnya di sini dua buah balok A dan B yang masanya masing-masing 3 kilo dan 7 kilo didorong dengan gaya 30 Newton. G-nya 10. Hitung percepatan dan gaya kontaknya. Yuk, kita hitung nilai percepatannya. Berarti mencari nilai percepatannya itu bisa melalui apa? Tadi yang F sama dengan M1 plus M2 tutup kurung kali A. M1-nya itu ada, kan F-nya itu ada 30 ya, tulis saja 30. M1-nya ada 3, M2-nya ada 7, A-nya tulis A. Kemudian 30 sama dengan 3 plus 7, 10. 10 ini kalikan A. Berarti A sama dengan 30 dibagi 10. Berapa? 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua itu ada apa? Disuruh mencari gaya kontaknya. Gaya kontak itu bisa menggunakan di sini ada FAB atau ke sana bisa menggunakan FBA. Boleh menggunakan FBA, boleh menggunakan FAB karena nanti hasilnya akan sama. Kita menggunakan FAB aja ya, biar lebih enak. FAB atau menggunakan tinjauan benda 2, ayo benda 2 atau benda A maksud saya, benda A. Berarti kalau benda A ya F min FBA sama dengan MA kali A. Kemudian FBA-nya kita pindah ruas, jadi kita punya F min MA kali A sama dengan FBA.
F-nya berapa tadi? 30. Min MA-nya itu ada 3, A-nya ada 3 sama dengan FBA. Nah, 30 min 3 kali 3, 9 sama dengan FBA. 30 kurang 9 berapa? 21 sama dengan FBA. Jadi, gaya kontaknya FBA sama dengan 21 Newton. Itu ya, gampang ya. Oke, selanjutnya itu ada penerapan hukum Newton pada benda yang dihubungkan dengan tali. Nah, dihubungkan dengan tali. Sini. Berarti misalkan ada 2 benda atau 3 benda atau berapa yang dihubungkan dengan tali. Nah, untuk yang M1 di sini gaya yang bekerja hanya T1, sedangkan yang M2 gaya yang bekerja ada F, ada T2 karena M2 itu ditarik menggunakan gaya F. Sedangkan lantainya ini licin. Lantainya licin. Untuk mencari nilai T1 atau tegangan 1, berarti kita meninjau benda 1. T1 sama dengan ya udah M1 kali A karena tidak ada gaya yang bekerja selain T1 pada benda 1. Kemudian untuk benda 2-nya yang bekerja ya tadi F-nya ke kanan, T2 ke kiri, berarti F min T2 sama dengan M2 kali A. Kemudian untuk percepatan sistemnya, percepatannya ya udah A sama dengan F per M1 plus M2. Itu. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini saya memiliki contoh soal. Terdapat 2 buah balok yang dihubungkan dengan tali. Massa balok 1 itu 3 kg dan massa balok 2 itu 2 kg. Ditarik menggunakan gaya sebesar 10 Newton. Tentukan yang A itu percepatan benda, kemudian tegangan yang pertama, kemudian tegangan yang kedua. Yuk, yang A berarti ya, yang A itu kan disuruh mencari percepatan benda. Padahal percepatan tadi untuk kasus yang seperti ini dengan cara F per M1 plus M2. F-nya berapa di sini diketahui? 10 Newton per M1-nya ada 3 Newton plus 2 Newton. Berarti didapatkan 10 per 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk nilai percepatannya. Kemudian untuk nilai tegangan satunya itu berapa? Yuk kita hitung bareng-bareng. Berarti yang B ya, kita hitung yang B. Tegangan 1 berarti kita lihat ke benda 1. Benda 1 itu tegangan yang ada, gaya yang ada hanya tegangan 1. Ya udah tinggal T1 sama dengan M1 kali A. M1-nya itu ada 3, A-nya 2. Berarti 3 kali 2, 6 Newton. Gitu. Kemudian yang C, kan berarti ada gaya ke kanan, ada T2 yang ke kiri. Berarti F ke kanan min yang ke kiri T2 sama dengan M2 kali A. F-nya berapa tadi? Oh, ini kita pindah ruas dulu biar lebih enak. Berarti F min ini ya, M2 kali A sama dengan T2. Berarti F-nya ada 10, min M2-nya ada 2, A-nya 2 sama dengan T2. Berarti 10 min 2 kali 2, 4 sama dengan T2.
2. Berarti didapatkan T2 sama dengan berapa? 10 min 4, 6 Newton. Jadi diketahui bahwa T1 sama T2 itu 6 Newton. Nah, nilai T1 sama T2 itu harus sama. Kalau beda, berarti ada yang keliru, gitu ya. Oke, selanjutnya ada penerapan pada bidang miring. Benda yang meluncur pada bidang miring yang licin tidak mengalami gaya gesek. Nah, di sini saya memiliki balok yang meluncur di bidang miring. Sekarang kita uraikan vektor-vektornya. Ada gaya normal yang ke atas, ke bawah itu berarti ini ya. Ada gaya berat W. Gaya normal itu selalu tegak lurus. Jadi tidak selalu sejajar dengan W, tapi selalu tegak lurus dengan bidangnya. Tegak lurus dengan bidangnya ini. Nah, berarti W-nya kan ini kan ke bawah. Kita uraikan ke sini. Ada yang sumbu X, ada W sin alfa. Yang ke bawah ini ada W cos alfa. Alfa itu adalah ini. Sudut yang mengapit antara bidang miring dengan permukaan yang bawah, yang horizontal. Sekarang kita menghitung gaya dalam arah vertikal. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti N min W cos alfa sama dengan 0. Kita pindah ruas. N-nya W cos alfa jadi N sama dengan W cos alfa. Itu. Kemudian gaya dalam arah horizontal. Sigma Fx kan ini toh W sin alfanya. Jadi W sin alfa sama dengan M kali A. M G sin alfa sama dengan MA. A sama dengan G sin alfa ini. Jadi A ini kan dicoret-coret bisa. Nah, jadi A sama dengan G sin alfa. Sekarang ke contoh nomor 5. Contoh nomor 5 yaitu sebuah balok bermassa 5 kg dilepas dari bidang licin dengan sudut kemiringan 37 derajat terhadap bidang datar. Jika percepatan gravitasi 10 dan tan 37 itu 3/4, maka percepatan balok berapa? Sekarang kita coba gambarkan lintasannya. Bidang miringnya ya. Nah, misalkan di sini ada alfa. Kemudian ini ganti warna dulu. Itu ada ya. Oke, lanjut aja. Misalkan di sini ada baloknya. Nah, berarti ke atas, misal ini ada N, yang tegak lurus dengan bidang ada N, ke bawah ada W, kemudian ke samping sini ada W sin alfa, kemudian di sini ada W cos alfa. Nah, berarti nilai percepatannya bagaimana tadi? Nilai percepatannya kita bisa menggunakan gaya dalam arah horizontal. Kan disuruh mencari nilai percepatan ya. Disuruh mencari nilai percepatan. Ya, berarti kita menggunakan sigma Fx sama dengan M kali A. Sigma Fx-nya berarti apa aja nih? W sin alfa sama dengan M kali A. W-nya tadi M kali G, ini sin alfa sama dengan M kali A. Nah, ini kan M-nya bisa kita coret. Jadi tinggal G kali sin alfa sama dengan A. Ya udah, kita masukkan nilai G-nya ada 10. Nah, sin alfanya berapa? Misalkan ya kita buat segitiga siku-siku dulu.
Misalkan alfanya di sini. Nah, ini kan ada toh, alfanya itu 37 derajat. Kalau tan itu apa? Masih ingat ya? Tan sama dengan tade per sa. Berarti kalau tannya itu 3/4, depannya nilainya 3/4. Berarti kita dapat mengetahui depannya alfa itu ada 3, sampingnya alfa ada 4. Padahal di sini yang dibutuhkan nilai sin. Sin itu apa? Si sama dengan si demi. Nah, si demi, si depan. Nah, ini kan 3, 4, satunya berapa? Pitagoras. Di Pitagoras, temannya 3 dan 4 ada 5. Di Pitagoras itu ya, tahu ya, kemarin kan sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Berarti sin de per miring. Depan itu ada 3, per miringnya 5. Jadi kita tahu sin alfanya itu ada 3/5. Terus di sini 3/5 sama dengan A. Kita coret di sini ada 2, 10 bagi 5 2 ya. Berarti nilai A-nya ketemu berapa? 2 kali 3 6 meter per sekon kuadrat. Nah, sudah ketemu nilai percepatannya. Demikianlah pelajaran fisika hari ini pada penerapan hukum Newton pada kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk contoh soal dan latihan soal yang Ibu berikan, silakan dipelajari lagi materi-materinya juga. Semangat belajar, semoga kalian sukses semua. Semangat menggapai mimpi kalian, karena mimpi tanpa aksi hanya akan jadi halusinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.